Namanya dulu Johannes Ferry Christian Tobie. Ia lahir dalam sebuah keluarga Katolik yang taat. Sejak kecil, ia dibesarkan dengan ajaran gereja yang kuat. Setiap minggu, Ferry bersama keluarga hampir tidak pernah absen menghadiri misa. Ia belajar doa-doa, nyanyian rohani, bahkan hafal beberapa bagian liturgi. Namun bagi Ferry kecil, agama hanyalah rutinitas. Ia melakukan semua itu karena kebiasaan, karena orang tua dan lingkungannya menuntut demikian. Ia tidak pernah benar-benar menanyakan makna doa yang ia panjatkan, tidak pernah mendalami kitab yang dibacakan setiap ibadah. Semua berjalan seperti garis lurus yang telah digariskan sejak lahir. Lahir sebagai Katolik, besar sebagai Katolik, dan akan mati sebagai Katolik. Begitu ia pikir waktu itu. Hidupnya berubah oleh sebuah peristiwa kecil yang sama sekali tidak ia sangka. Suatu hari, ada program sunat massal gratis di puskesmas dekat rumahnya di Salemba. Teman-temannya ramai-ramai mendaftar. Ferry yang masih kanak-kanak pun ikut-ikutan. Bukan karena ia tahu apa makna sunat dalam Islam, melainkan karena ia tergoda hadiah. Anak-anak yang ikut sunat akan mendapat sarung dan baju koko baru. Bagi anak kecil, hadiah itu terasa luar biasa. Maka tanpa pikir panjang, ia ikut antre, menjalani prosedur medis sederhana, dan pulang membawa hadiah yang membuatnya bangga. Ia bahkan dengan gembira mengenakan sarung itu di rumah, tanpa sadar bahwa keputusannya akan mengubah arah hidupnya kelak. Saat keluarganya mengetahui hal itu, mereka kaget. Seorang anak Katolik justru ikut tradisi yang identik dengan Islam. Kekhawatiran pun muncul. Mereka takut Ferry keliru jalan, takut ia keluar dari jalur yang sudah diwariskan turun-temurun. Untuk menjauhkannya dari pengaruh itu, keluarga memutuskan mengirim Ferry ke Nusa Tenggara Timur, daerah yang mayoritas Katolik. Mereka berharap dengan berada di lingkungan yang sepenuhnya Katolik, Ferry akan kembali ke jalur semula, lupa dengan peristiwa sunatnya dan melanjutkan hidup sebagai penganut Katolik tanpa gangguan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Di sekolah barunya, Ferry sering diejek oleh teman-temannya. Mereka menertawakan karena ia sudah disunat. Orang Kristen kok sunat? Begitu cemooh yang sering ia dengar. Kadang ia marah, kadang ia sedih. Namun lama-kelamaan, ejekan itu membuatnya penasaran. Benarkah sunat bukan bagian dari agamanya? Bukankah dalam cerita yang ia dengar di gereja, Nabi Abraham atau Ibrahim dalam bahasa Arab melakukan sunat? Pertanyaan itu terus menghantui. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Ferry benar-benar membuka Alkitab dengan serius. Ia membaca kisah perjanjian Tuhan dengan Ibrahim. Di sana tertulis bahwa setiap laki-laki harus disunat sebagai tanda perjanjian. Bahkan disebutkan, barang siapa yang tidak disunat tidak boleh masuk ke rumah Tuhan. Ayat itu membuat Ferry tertegun. Selama ini ia masuk gereja tanpa masalah, padahal di sana banyak orang yang tidak disunat. Mengapa gereja tetap membiarkan hal itu? Pertanyaan demi pertanyaan bermunculan, dan ia mulai merasakan ada sesuatu yang ganjil dalam ajaran yang selama ini ia ikuti. Sejak saat itu, Ferry mulai membaca lebih banyak, bukan hanya Alkitab tetapi juga tulisan-tulisan lain. Saat kembali ke Jakarta, ia makin dekat dengan lingkungan Muslim. Diam-diam, ia mulai membaca buku-buku Islam. Salah satunya karya Imam Al-Ghazali yang begitu dalam. Ia kagum dengan bagaimana Islam berbicara tentang cinta kepada Allah, tentang etika, tentang akhlak. Bukan hanya soal ibadah ritual, melainkan menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Dari makanan, pergaulan, hingga tata cara berpakaian, semua diatur dengan detail dan penuh makna. Namun Ferry tidak terburu-buru. Ia tahu masuk Islam bukan perkara mudah. Itu bukan sekadar mengucapkan syahadat lalu selesai. Islam adalah jalan hidup yang penuh tanggung jawab. Salat 5 waktu, puasa, menahan diri dari yang haram, menjaga lidah, menjaga hati, semuanya butuh keseriusan. Karena itu, ia memilih belajar diam-diam. Ia sering berdiri di luar masjid hanya untuk mendengarkan orang mengaji. Ia tak berani masuk, takut ditanya, takut diusir. Dari luar jendela, ia mendengar bacaan ayat-ayat suci yang menenangkan hatinya. Ia mencoba menirukan gerakan salat dari buku kecil yang ia beli, meski sering salah bacaan. Kadang ia salah arah kiblat, kadang ia lupa rakaat, tapi hatinya tenang setiap kali bersujud. Puncak pencariannya terjadi pada tahun 2017. Setelah bertahun-tahun mencari, membaca, merenung, dan berlatih diam-diam, ia akhirnya mantap mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Momen itu sederhana, hanya ada beberapa saksi, tanpa gemerlap, tanpa sorak-sorai. Namun bagi Ferry, itu adalah hari kelahiran baru. Ia meninggalkan identitas lama dan lahir kembali sebagai seorang muslim. Namanya pun ia ganti. Terinspirasi oleh sahabat Nabi, Zaid bin Sabit, penulis wahyu Al-Quran, ia memilih nama baru Vers. Bagi dia, nama itu bukan sekadar panggilan, melainkan identitas spiritual yang meneguhkan langkahnya. Namun perjalanan sebagai muslim tidaklah mudah. Keluarganya marah besar. Mereka menolak keputusannya. Lu itu gembel keluarga. Begitu cacian yang ia terima. Tak ada yang mau mengakuinya. Ketika ia jatuh sakit dan membutuhkan operasi, keluarganya enggan mendampinginya. Ia hanya ditemani oleh seorang tukang buah, orang asing yang dengan tulus menolongnya menjadi penanggung jawab di rumah sakit. Sakitnya bukan cuma di tubuh, tapi juga di hati, ucapnya lirih. Sejak itu, kehidupannya penuh perjuangan. Ia sering menahan lapar. Pernah suatu kali, ia berpuasa sepanjang hari, lalu berbuka hanya dengan air wudhu karena tak ada makanan. Namun di balik kepahitan itu, ia justru menemukan manisnya iman. Islam mengajarkan aku untuk tetap tersenyum, tetap sabar. Kalau ada makanan aku makan, kalau nggak ada ya aku puasa. Kesulitan hidup tidak membuatnya mundur. Justru di sanalah ia menemukan makna sabar dan tawakal. Meski ditolak keluarga, ia tidak pernah menyimpan dendam. Ia tetap mendoakan mereka, terutama ibunya. Baginya, sang ibu adalah sosok yang lembut, berbeda dengan ayah yang keras. Ibunya tidak pernah memaksa. Satu-satunya pesan yang selalu ia dengar hanyalah, kamu boleh pilih agama apapun, asal jangan main-main. Kata-kata itu menjadi pegangan baginya. Ia ingin membuktikan bahwa pilihannya pada Islam bukan main-main. Ia belajar sungguh-sungguh. Ia berusaha menjalani setiap kewajiban dengan ikhlas. Ketika ibunya jatuh sakit, Vers selalu setia menemani. Ia duduk di samping ranjang, memijat tangannya sambil bercerita tentang Islam. Ia kisahkan tentang Nabi Muhammad, tentang Umar bin Khattab, tentang keadilan dan kasih sayang dalam ajaran Islam. Kadang ia melantunkan shalawat pelan sambil menyuapi obat. Ibunya mendengarkan dengan tenang, meski selalu berkata, Mama lahir Katolik, dan Mama akan meninggal Katolik. Meski begitu, aku nggak pernah berhenti berdoa. Sering banget aku menangis dalam sujud, memohon supaya Allah membuka hati ibu. Sampai akhirnya suatu hari aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku menuntun ibu mengucap syahadat. Rasanya mimpi itu begitu nyata, benar-benar seperti sebuah petunjuk dari Tuhan. Ketika ibu semakin lemah, aku genggam tangannya erat-erat. Ma, mau nggak kumpul bareng lagi di surga? Jangan cuma di dunia, aku bisikkan pelan. Ibu mengangguk, meski pelan banget, bibirnya bergerak. Walaupun gak terdengar suara, dengan air mata yang gak berhenti jatuh, aku menuntun kalimat syahadat di telinga ibu. Tidak lama setelah itu, ibu menghembuskan napas terakhir. Gak ada saksi, gak ada catatan administrasi. Keluarga tetap memakamkannya secara Katolik. Tapi, aku yakin banget ibu sudah memilih jalan Islam. Saya melihat bibirnya bergerak, saya merasakan genggamannya, ucapku dengan suara bergetar. Keyakinan itu benar-benar menenangkan hati, seolah-olah doa panjangku selama ini nggak sia-sia. Sekarang, bertahun-tahun setelah semua itu, aku hidup dengan keteguhan baru. Aku sadar banget, Islam itu bukan cuma soal identitas. Islam adalah akhlak dan kesabaran. Aku nggak lagi cari pengakuan dari orang lain. Yang aku cari cuma ridha Allah. Aku percaya dakwah itu nggak harus pakai marah-marah atau debat panjang. Kalau mau dakwah, tunjukkan akhlak. Itu yang membuat orang lain tertarik. Perjalananku ini ya adalah bukti bahwa iman sejati lahir dari pencarian yang tulus, bukan dari warisan keluarga semata. Mulai dari ejekan kecil soal sunat, sampai doa panjang seorang anak buat ibunya, semua jadi bukti bahwa hidayah itu rahasia Allah. Nggak ada yang bisa menebak dari mana datangnya, kapan hadirnya, dan gimana bentuknya. Kadang lewat olok-olok kecil waktu masih kecil, kadang lewat buku yang dibaca diam-diam, kadang lewat genggaman tangan seorang ibu yang sekarat. Buatku, hidayah itu nyata. Aku merasakannya sendiri, dan sekarang aku cuma ingin menjalani sisa hidup dengan tenang, penuh syukur, sambil terus mendoakan keluarga yang lain, supaya suatu hari nanti juga mendapat cahaya yang sama.